Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, kembali lagi kita belajar bersama tentang suhu dan kalor. Nah, masuk pada materi suhu dan kalor. Pernahkah anak-anak pergi ke daerah yang dingin? Nah, di sana anak-anak pasti menggunakan selimut yang tebal untuk menjaga agar tubuh tetap hangat. Atau pada saat musim panas, kalian menginginkan untuk berenang? Saat berenang, apakah anak-anak menggunakan baju yang tebal? Nah, pasti tidak. Pasti anak-anak memakai baju yang tipis untuk menjaga suhu tubuh agar tetap dingin. Ternyata tadi judulnya adalah suhu dan kalor. Suhu sudah kita bahas, sekarang kita bahas tentang kalor. Kalor memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya tubuh kita ini merupakan mesin kalor. Nah, dari makanan yang kita makan itu merupakan bahan bakar yang menjadikan tubuh kita ini terasa hangat. Berbicara masalah suhu, coba deh kalian ambil es batu, kalian pegang selama 1 menit. Tidak usah 1 menit, coba 15 detik aja. Apa yang kalian rasakan? Es batunya sangat dingin tuh kan? Setelah itu kalian celupkan jari tangan kalian ke dalam air. Apa yang kamu rasakan? Pasti airnya terasa hangat, betul tidak? Selanjutnya, air teh hangat. Air teh pasti terasa hangat, tetapi air mendidih itu pasti lebih panas. Karena panas mengalir ke tubuh kita lebih cepat. Jadi, bisa kita ambil kesimpulan, aliran panas yang ke tubuh kita merasakan panas, dan aliran panas yang keluar dari tubuh kita bisa merasakan dingin. Nah, seberapa panas dan dinginkah suatu benda? Mungkin kalian bertanya-tanya. Untuk mengetahui derajat panas atau dingin, kita menggunakan istilah suhu. Untuk mengukur suhu, kita menggunakan alat yang disebut, ayo siapa yang tahu dari gambar itu? Ya, yaitu menggunakan alat yang disebut dengan termometer. Suhu dapat mengakibatkan pemuaian suatu benda. Apa sih pemuaian itu? Pemuaian adalah bertambahnya ukuran suatu benda ketika dipanaskan. Ada 3 macam pemuaian. Yang pertama yaitu pemuaian panjang, yang kedua luas, yang ketiga volume. Pemuaian panjang contohnya kawat dan besi. Ketika kawat dan besi dipanaskan, maka kawat akan bertambah panjang. Contoh pemuaian luas yaitu kaca. Ketika kaca dipanaskan, kaca akan semakin luas. Dan contoh yang ketiga yaitu pemuaian volume, yaitu gas LPG. Beberapa penerapan konsep pemuaian. Yang pertama yaitu pemasangan rel kereta api. Tahu nggak sih kenapa pemasangan rel kereta api itu diberi renggangan? Yaitu karena pada siang hari ketika kepanasan, rel kereta api akan memuai, sehingga ketika memuai, rel kereta api tidak akan mengalami pembengkokan. Contoh penerapan pemuaian yang kedua yaitu pada kabel listrik atau telepon.
Pada siang hari, kabel mengalami pemuaian, dan pada malam hari, kabel mengalami pengkerutan. Nah, itulah pengaruh kalor pada benda. Nah, tahu nggak sih apakah kalor dan panas itu sama? Kalor itu mengacu pada energi termal, sedangkan panas atau dingin mengacu pada suhu benda. Kalor adalah perpindahan termal dari tempat panas ke tempat dingin. Besarnya kalor menentukan panas atau dinginnya suatu benda. Semakin besar kalor, maka semakin besar suhu benda dan sebaliknya. Secara umum, kalor menimbulkan pengaruh terhadap benda ataupun makhluk hidup. Pengaruh kalor pada benda, contohnya perubahan suhu. Es batu jika dipanaskan maka akan mencair. Perubahan ukuran rel kereta api, jika panas maka ukurannya akan semakin panjang dan sebaliknya. Perubahan wujud. Perubahan wujud, es jika dipanaskan akan berubah menjadi air. Perubahan kimia, arang kayu setelah dibakar mengalami struktur molekul yang berbeda dengan kayu. Nah, itulah beberapa materi pengenalan tentang suhu dan kalor. Jika ada yang tanyakan, silahkan dituliskan di kolom komentar. Oke? Sampai bertemu kembali di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.